Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren Darul Ulum, khususnya siswa-siswi MTS Plus Darul Ulum. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pelajaran bimbingan membaca kitab. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang telah saya bacakan kemarin tentang sunnah-sunnahnya sholat, dan sekarang kita akan membahasnya secara analisis targetnya, nahwunya. Oke, langsung bisa kalian perhatikan, sampean perhatikan, kemudian sampean catat di buku catatan kalian yang ada di rumah. Kemudian bisa kalian gunakan latihan untuk membaca. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha, wa sunanuha. Ada 3 kalimat di sini, wa sunanuha. Utawi piro-piro. Jadi sunanuhan ini irobnya adalah irob rofa karena kedudukannya menjadi mubtada. Jadi dia berada di awal jumlah, kemudian berupa kalimat isim, maka bisa dipastikan dia adalah mubtada. Tanda kalau dia jadi mubtada maka harus rofa dengan alamat dhamma wasunanu. Tinggi wasunanu ditandai dhamma karena dia adalah jamak taksir. Sunan ini adalah jamak taksir dari kalimat sunnah. Sunnah itu artinya sunnah, bentuknya isim mufrad. Kalau banyak sunnah, bahasa Arabnya adalah sunanun. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Tinggi wasunanu hanya kembali ke sholat, dikasih rujuk, biasanya rujuknya kembali ke sholat. Wa sunanuha qabla duhuli. Qabla ini jadi dhorof pasti. Kalimat qabla, ba'da, amama, waro'a dan seterusnya itu hampir pasti jadi dhorof, baik itu dhorof zaman atau dhorof makan. Ini bentuknya adalah dhorof zaman. Sunnah sholat qabla dhorof itu wajib dibaca nasab. Di qabla ini nasab karena jadi dhorof zaman. Tanda nasabnya adalah fathah. Duhuli ini jarnya karena mudhof ilaih. Kalimat yang jatuh setelah isim dhorof seperti qabla ini umumnya dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Qoblal mahribi, ba'dal asri, amamal fasli di depan kelas, waro'al madrasati di belakang sekolah. Kalimat yang kedua itu i'rabnya adalah jar karena menjadi mudhof ilaih. Qoblanya sendiri menjadi mudhof gitu. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha ing dalam salat, fi huruf jar, ha isim dhamir. Berarti ha ini meskipun dia isim dhamir tapi dia tetap punya i'rab secara mahal. Mahalnya adalah mahal jar karena kemasukan huruf jar fi. Tanda i'rabnya tidak punya karena isim dhamir itu hukumnya mabni. Sayani, jadi utawi sunah-sunahnya sholat sebelum masuk sholat. Sayani iku ada mubtada pasti ada khobar. Ini khobarnya, pelengkap dari mubtada. Sunah-sunahnya sholat itu apa? Itu ada 2, iku syai'ani. Jadi syai'ani khobar. Karena dia jadi khobar maka i'rabnya harus rofa jadi khobar. Tanda rofanya adalah alif. Syai'ani 2 perkara. Aslinya syai'un, syai'ani, syai'un 1, 2 syai'ani. Berarti isim tasnya ketika rofa tandanya adalah alif. Jadi tanda alif karena isim apa? Isim tasnya.
itu asyai'ani. Jadi sunah-sunah sholat sebelum masuk sholat ada dua itu apa saja? Al-adanu rupane siji adan, wal iqomatu lan loro komat. Nah, dua perkara itu adan dan iqomah. Adan ini penjelas dari syai'ani, badal dari syai'ani. Jadi apa dijelaskan? Badal rupane. Nah, badal itu i'rabnya mengikuti yang dia badali, mengikuti mubdal minhu. Jika yang dibadali itu rofa, maka badalnya harus rofa. Syai'ani tadi kan rofa, maka al-adanu ini juga harus rofa, tapi tanda rofanya dhamma karena dia isim mufrad. Itu. Jadi kalau tanya rofa kenapa? Badal dari apa? Syai'ani. Wal iqomatu dan iqomah, adan dan iqomah rofa juga. Kalau ini rofa kenapa? Rofa atof, ada huruf atof berupa wawu. Adan dan iqomah kata hukum. Jika dia diatofkan kepada kalimat yang dibaca rofa, maka dia juga harus rofa. Al-adanu wal iqomatu. Kata nggih. Nah, lanjut rofa karena isim mufrad. Wa ba'dat sama kayak qabla tadi, wa ba'dat duhuli lan ing dalem sause melbu, i'rabnya sama dengan qabla duhuli yang di atas tadi. Fiha sama syai'ani iku rong perkara. Masih khobar dari sunnah yang tadi. Sunnahnya sholat sebelum masuk sholat itu ada 2, dan sesudah sholat itu ada 2 juga. Apa saja? At-tasyahudu rupane badal dari syai'ani, rupane siji tasyahud al-awwalu kang pertama. Jadi naat dari tasyahudu rofa, maka sifatnya atau naatnya juga harus rofa. At-tasyahud disebut man'ut, al-awwalu naat. Wal kunutu lan kunut dibaca rofa juga. Kenapa? Atof kepada tasyahud. Fis huruf jar, fis subhi, kalimat yang kemasukan huruf jar maka juga harus dibaca jar. Jadi subhi jar karena kemasukan huruf jar. Fi tandanya kasroh, isim mufrad. Wa fil witri sama lan ing dalam salat witir masukkan huruf jar. Finisfi kemasukan huruf jar lagi. Asani kang kaping pindho. Asani dibaca jar. Naat dari nisfi pada sholat subuh dan sholat witir di separuh yang kedua. Naat dari nisfi, tanda jarnya kasrohnya dikira-kirakan karena asani ini berupa isim mangkus. Isim mangkus itu isim yang diakhiri dengan huruf ilat ya, yang sebelumnya di kasroh. Fisani min syahri Ramadan. Nah, min huruf jar, syahri dibaca jar karena kemasukan min, dan mudhof diidhofakan ke Ramadan. Ramadana sendiri jar karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari apa? Dari syahri, bulan Ramadan. Tanda jarnya fathah. Nah, kok fathah? Kan biasanya jar itu kasroh. Nah, ini fathah. Tanda i'rab jar kan ada 3, fathah, kasroh, fathah, sama ya. Nah, fathah ini bertempat pada isim ghairu munsharif. Dan Ramadana ini termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi gitu. Kenapa tidak menerima tanwin? Karena dia termasuk alam dan ziyadah alif nun. Kalimat yang digunakan sebuah nama diakhiri dengan alif nun, maka dia termasuk isim yang ghairu munsharif. Seperti Usmanu, Sulaimanu, termasuk Ramadan. Ya gitu. Itu sedikit penjelasan tentang
bacaan yang kemarin yang telah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita membahas tentang tarkib nahwunya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Demikian dari Pak Rifki, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kita bisa kembali berjumpa dan bersua di sekolah kita yang tercinta. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.